Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah rabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini alhamdulillah kita diberikan kenikmatan ya Umi ya. Bisa bertatap muka walaupun dalam ruang virtual seperti ini, tapi Allah telah memberikan kepada kita nikmat yang luar biasa yang kalau kita hitung, itu kita sulit untuk menghitungnya, bahkan mustahil untuk kita hitung segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salam salam semua tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan mudah-mudahan kepada kita selaku umatnya ya akhir zaman. Ya, saya sapa dulu ya, semua ini partisipan, totalnya ada sekitar 37. Selamat sore semuanya. Mungkin ini terdiri dari siswa, bisa jadi orang tua siswa, baik yang mungkin sudah terdaftar maupun yang belum terdaftar mungkin Umi ya, karena pendaftaran kita sudah dibuka tanggal 7 Maret ya. Izinkan saya untuk menampilkan beberapa hal atau menyampaikan beberapa hal sharing. Mungkin di sore hari ini lebih tepatnya bukan webinar kali ya, lebih tepat bincang-bincang ringan kali Umi ya. Iya, benar. Karena kalau sore enaknya ngobrol, diskusi sore-sore seperti itu. Saya sambil minum kopi ya. Betul gitu ya. Ya, saya juga ucapkan selamat datang, selamat bergabung buat partisipan yang baru saja bergabung. Mungkin sebagian besar di sini tadi sudah disampaikan ya, siswa, ya, orang tua yang harapannya insya Allah akan tergabung jika Allah takdirkan tergabung bersama CMBBS, tentu akan menjadi putra-putri terbaik di Banten, tentu akan menjadi generasi emas yang insya Allah juga akan takdirkan bahwa dimulai dari masa SMA ini bagaimana mental kita ditempa, bagaimana karakter kita dibangun, seperti moto dari talkshow kita siang ini kali ya, atau sore ini, pertemuan kita kali ini adalah bagaimana CMBBS menjadi center of excellence, bagaimana CMBBS mampu menjadi tempat yang tepat gitu ya, the right place to build the personality, learn and face the future. Jadi memang untuk membangun karakternya, membangun personality, bagaimana menempa pembelajaran, serta memang tujuan akhirnya adalah bagaimana kita bisa menghadapi masa depan yang memang saat ini luar biasa dinamis. Bahkan kalau kita bicara perubahannya bisa bersifat dengan secara hampir bisa katakan secara eksponensial, sangat cepat gitu ya perubahannya ya. Seperti itu. Karena waktu yang diberikan 10 menit mungkin saya sederhana saja mungkin ya. Saya izin menampilkan. Sudah tampil Bu Maesa? Ada. Sudah tampil ya? Oke. Jadi hari ini kita akan bicara mungkin yang menjadi topik utama kita gitu ya berarti ya, kenapa gitu ya, kenapa harus sekolah boarding. Nah mungkin adik-adik semuanya, bapak ibu semuanya bisa melihat di layar bahwa di sana banyak senyum-senyum yang luar biasa begitu dari kakak-kakak, adik-adik, dari kakak-kakak di tengah-tengahnya ada bapak kepala kita. Ini yang insya Allah juga akan menjadi senyum adik-adik semuanya, senyum putra-putri bapak ibu semuanya pada saat nanti bergabung di CMBBS, bahwa senyum inilah yang akan mengantarkan putra-putri kita atau kalian adik-adik untuk ke gerbang keinginan, ke gerbang impiannya gitu ya. Lalu pertanyaannya, kenapa harus boarding? Kan seperti itu ya, seperti itu. Nah, tentu kalau kita berbicara boarding, tentu ada alasan yang melatar belakang kenapa kita harus memilih boarding gitu ya. Oke, suara saya cukup terdengar jelas ya Umi ya? Karena di sini agak jelek gambarnya. Jelas ya? Oke. Nah, jadi memang pertama, kenapa harus boarding? Ya tentu alasan utama kita menjadi alasan yang paling basic adalah bahwa kita memiliki mimpi dulu yang pertama ya. Nah, baru nanti kita akan bicara teknis kenapa kita harus boarding. Gitu. Ini adik-adik semuanya, mimpi itu harus kita ciptakan, mimpi itu kita harus tulis, mimpi itu kita harus visualisasikan, dan kita harus mampu mengejar mimpi itu, dan bagaimana kita menjelaskan step-stepnya, bagaimana kita untuk mendapatkan mimpi itu dengan ikhtiar yang kita lakukan gitu ya. Maka sebelum kita mulai bagaimana kita meraih mimpi kita, bagaimana kita ingin masuk ke sekolah mana atau kenapa kita harus boarding, pertama izinkan saya untuk menyampaikan kenapa kita harus memiliki mimpi, bahwa kalau adik-adik sekarang posisinya adalah kelas 9 SMP gitu ya, yang kadang kalau masih ada di jenjangnya remaja gitu, kadang belum terpikirkan jauh gitu kenapa harus memiliki mimpi, atau bahkan yang penting saya sekolah dulu. Kadang sebagian besar siswa itu berpikir di tahapan seperti itu, padahal sebenarnya
Ada alasan kenapa kita harus memiliki mimpi. Yang pertama, karena kita butuh untuk memiliki tujuan hidup, gitu ya. Memiliki mimpi artinya kita punya harapan, kita punya asa yang memang kita simpan betul-betul dalam pikiran kita, gitu ya. Kita punya tahu harapan kita apa. Jadi kita jelas tahu target kita apa. Maka penting untuk kita memiliki mimpi. Yang kedua, itu menjadi motivasi yang sangat dasar untuk kita bahwa ketika kita jatuh, bahwa mimpi itulah yang membuat kita menjadi bangkit, gitu ya. Ketika kita sedang berada di top bottom, gitu ya, kita berada di bottom sekali, itulah yang akan mengangkat kita semuanya untuk terus berdiri, gitu ya, untuk terus mencapai mimpi. Maka mimpi itu pertama harus dipikirkan, dituliskan, lalu divisualisasikan. Dan mimpi juga yang menjadi satu-satunya alasan kenapa kita tidak boleh jatuh, kenapa kita tidak boleh menyerah pada saat kita jatuh, maksudnya. Karena jalan pertama tidak mungkin membuat kamu mendapatkan mimpi, maka terus-menerus kita memberikan jalan alternatif yang bisa kita cari. Kalau misalkan ada sebuah hambatan besar, ada sebuah tembok besar, maka kita harus mencari cara untuk melewati tembok itu. Entah kita hancurkan temboknya, entah kita loncati temboknya, atau kita mencari jalan lain untuk melewati tembok itu. Mimpi juga akan mampu membuat kita melupakan hal yang negatif. Mimpi juga akan mampu kita membuat waktu kita menjadi produktif. Mimpi juga akan mampu mengarahkan diri kita agar tidak memikirkan hal-hal yang bersifat negatif seperti itu, dan lebih fokus dalam mengevaluasi diri. Itu sebagai prolog kita bahwa kok sampai nyambung-nyambung ke mimpi. Ya tentu ketika kalian melakukan sebuah step di dalam kehidupan, terutama ada perubahan step dari step SD menuju SMP, sekarang SMP menuju SMA. Nanti pada saat kalian berada di posisi jenjang menengah, kalian juga mempunyai step untuk masuk perguruan tinggi. Nah, ini akan erat kaitannya semuanya. Makanya semua itu harus diawali dengan mimpi kalian apa yang itu akan menjadi pijakan kalian. Itu pijakan kalian mau ke arah mana, seperti itu ya. Nah, teman-teman semuanya, adik-adik, Bapak Ibu yang saya hormati, kenapa harus punya mimpi? Karena keberhasilan bukan milik orang yang pintar saja, tapi keberhasilan adalah milik mereka yang senantiasa berusaha. Kata siapa? Kata Bapak almarhum Bahrudin Yusuf Habibie, gitu ya. Oke, adik-adik semuanya, kita kembali ke konsep yang pertama tadi ya, why, gitu ya. Kenapa? Kalau menurut Ustazah Mahesa, kalau saya tanya, tentu Ustazah Mahesa tahu persis kenapa kita harus ke boarding, karena beliau senior yang luar biasa mendampingi putra-putrinya, begitu putra-putri di CMPBS, siswa-siswi di CMPBS untuk terus tidak hanya dari sisi kognitif saya kira, tapi beliau lebih banyak menyentuh sisi-sisi dari di luar kognitif ya, saya kira seperti itu, bagaimana karakternya, personality dan seterusnya. Maka yang menjadi dasar pertama kenapa kita harus memasuki boarding, sebenarnya karena alasan yang pertama kita adalah bahwa di boarding itu ada sebuah program yang sifatnya paripurna. Kenapa saya katakan paripurna? Karena pada saat di boarding itu salah satu keunggulannya tentu akan berbeda dengan sekolah-sekolah pada umumnya. Saya tidak bicarakan seluruh sekolah gitu, tapi sekolah umum yang reguler pada umumnya itu hanya biasanya berfokus pada aspek akademis, gitu ya. Hanya fokus pada aspek akademis, sehingga banyak aspek kehidupan lain yang seharusnya dipelajari oleh siswa, tapi tertinggal karena keterbatasan waktu yang mereka miliki tentu pada saat mereka di sekolah. Berbeda dengan boarding yang 24 hour, berada di mana? Berada di sekolah 24 hour, adik-adik semuanya ya. Itu yang perlu jadi catatan adik-adik semuanya. 24 jam, nah kita akan bahas. Mungkin kalau yang SMP-nya pernah boarding ini tidak akan jadi asing gitu ya, dan mungkin akan melanjutkan boarding kembali. Tapi bagi Ananda yang dulunya dari SMP reguler gitu ya, atau MTS yang tidak boarding gitu ya, atau Bapak Ibu yang anaknya belum pernah di boarding, tentu akan berpikir bagaimana mempersiapkan hal itu. Nah, maka harus kami sampaikan bahwa di boarding salah satu yang menjadi keunggulan adalah terdapat program pendidikan yang paripurna begitu ya. Karena full 24 hour, 24 jam, mereka dapat mempraktekkan apa saja yang diajarkan di sekolah. Apa saja yang diajarkan di asrama. Mereka juga dapat berlatih menjadi leader dengan berbagai macam organisasi, tentu yang di sekolah juga banyak sekali organisasi yang ada di sekolah, tapi akan lebih banyak sekali ketika itu berada di boarding. Mereka akan mencari solusi-solusi yang ada ketika masalah itu muncul. Masalah akan lebih kompleks tentu di boarding, saya jamin itu ya. Kenapa?
Karena 24 hour ada di sana. Yang biasanya masalah terbagi dua, yaitu di sekolah dan masalah di rumah. Kali ini masalah tertumpuk semuanya ada di sekolah, begitu ya. Jadi mereka akan mencoba, siswa yang di boarding begitu akan mencoba mencari solusi untuk memecahkan masalah itu, tentu dengan keterbatasan yang dimiliki, gitu ya. Nah, disinilah peran siswa yang ada di boarding itu dapat dituntut untuk berpikir, gitu ya, dengan keterbatasan yang ada. Nah, dari sinilah proses benih-benih kepemimpinan dalam proses berpikir kritis itu muncul. Di sana sederhananya. Maka kenapa dikatakan program pendidikan paripurna? Karena 24 jam di sini, pendidikan keagamaannya ada, pendidikan akademisnya ada, pendidikan keorganisasiannya ada, leadershipnya ada, masalah yang muncul Anda paripurna sekali, begitu ya. Nanti juga kita akan bahas secara bertahap ya, karena waktunya 10 menit mungkin saya kulitnya saja kali ya Ustazah ya, kulitnya saja kali ya, begitu ya. Nanti bisa ditanyakan ke Pak Ya, Tri sambil lagi. nanti diskusi begitu ya. Lalu ada apa lagi selain pendidikan yang paripurna? Tentu ada lingkungan yang kondusif. Lingkungan kondusif jelas kondusif ya. Kalau adik-adik compare begitu ya, ini saya tidak mengatakan bahwa sekolah reguler juga tidak kondusif ya. Tapi kita bisa pastikan bahwa di boarding itu lingkungan lebih kondusif. Kenapa lebih kondusif? Karena hampir semua elemen di dalam kompleks sekolah begitu ya itu ada, ya nggak? Lalu terlibat dalam proses pendidikan. Yang menjadi aktor itu bukan hanya guru, tapi yang menjadi aktor ya guru, wali asuh, mungkin OB, mungkin juru masak, satpam, security, semuanya menjadi aktor dalam proses benar-benar memahami tentang kehidupan. Maka pada saat di boarding, lingkungan yang kondusif itu dapat menjadi alasan kenapa kita memilih boarding school, seperti itu ya. Nah, siswa itu kadang sudah tidak lagi diajarkan teoritis-teoritisnya saja, atau kadang ada bahasa-bahasa yang tinggi, tapi tidak hanya teoritis, tapi siswa betul-betul melihat secara langsung praktik kehidupan nyata dalam berbagai aspek, kurang lebih seperti ya. Real kehidupan nyata dalam berbagai aspek siswa lihat ya. Mereka juga melihat guru tidak hanya pada saat di kelas, tapi juga guru dalam kesehariannya, wali asuh dalam kesehariannya, yang itu tentu bisa menjadi role model untuk siswa-siswa yang dalam proses tahap berkembang dari proses remaja menuju proses dewasa, kurang lebih seperti itu. Begitu juga dalam mempelajari berbagai hal lainnya, termasuk dalam lagi-lagi dalam proses melatih kepemimpinan dan membangun karakter dan personality, gitu ya. Selain itu, selain lingkungan tadi juga tentu kita tahu persis bagaimana di sekolah dengan lingkungan yang saat ini, gitu ya, yang luar biasa tantangannya, virusnya luar biasa. Saya katakan virusnya banyak ya, bukan virus Omikron yang saat ini sedang merajalela, begitu ya, tapi virus hal lain ya, virus cyber, virus banyak lah. Nanti kita bahas ya, sambil ngobrol ya. Nah, di dalam boarding itu ada jaminan keamanan sebenarnya, jaminan keamanan dan jaminan kedisiplinan yang tinggi, karena 24 hour itu benar-benar dipantau, gitu ya. Sekolah juga berupaya secara total untuk menjaga keamanan siswa-siswinya, gitu ya. Tata tertib itu dibuat sangat lengkap, gitu ya. Ada poin-poinnya, bahkan ada poin kesalahan. Biasa kalau di boarding itu ada bahasa daftar dosa, gitu ya, di list dan seterusnya. Kira-kira seperti itu ya. Nah, lingkungan ini menjadi sangat kondusif karena jaminan keamanan, jaminan kedisiplinan, termasuk juga yang di luar sana, mungkin di sekolah reguler itu banyak tantangan yang tidak bisa diakomodir oleh guru atau lingkungan sekolah, seperti bagaimana menstop merokok, bagaimana agar tidak terpapar narkoba, bagaimana agar terhindar dari pergaulan bebas. Itu sulit untuk dipantau. Kenapa? Karena pada saat mereka lepas dari sekolah, di luar jam sekolah, ya sulit untuk guru memantau itu. Tapi beda dengan di boarding, keamanannya lebih terjaga, lebih minim untuk hal-hal, bukan minim, mungkin hampir 0% untuk hal yang bersifat narkoba, merokok, gitu ya. Lalu kira-kira apa lagi ya, menjadi masalah-masalah yang itu akan ada di sekolah reguler. Seperti itu kira-kira ya, untuk lingkungan kondusif. Mungkin teman-teman juga atau adik semuanya bisa paham bahwa lingkungan ini bukan hanya lingkungan di sekolah, tapi juga lingkungan pertemanan yang bersifat pergaulan, yang tentu kalau misalkan di boarding itu relatif siswa-siswa yang masuk memiliki
karakter yang baik, relatif memiliki karakter yang baik, sehingga dari awal inputnya sudah relatif baik, sehingga itu menjadi atmosfer yang positif buat adik-adik semuanya untuk bisa belajar, begitu ya, bisa bukan hanya belajar tapi juga mengembangkan kepribadian, mengembangkan kreativitas, mengembangkan karakter dan yang lainnya, kurang lebih seperti itu. Nah itu yang kedua ya, selain pendidikan paripurna, lingkungan yang kondusif, sholat jamaahnya terjaga, adik-adik yang biasanya kalau subuh susah gitu ya, ini harus dipaksa. Tentu dalam proses pembelajaran tidak ada proses pembelajaran yang full menyenangkan, tidak ada. Belajar itu selalu meletihkan, belajar itu selalu melelahkan. Belajar. Kalau kata Imam Syafi'i, jangan sampai kita kalah gitu ya oleh lelahnya dalam belajar. Lebih baik kita berlelah-lelah dalam belajar dibanding nanti suatu saat nanti kita menanggung perihnya sebuah bodohan, kan kurang lebih seperti betul. itu. Nah, ini kira-kira suasana kakak-kakak kalian yang pada saat tatap muka kemarin terjaga untuk sholat jemaahnya. Maka kalau adik-adik semuanya benar-benar ingin build personality gitu ya, maka CMBBS boarding menjadi the right place untuk itu, untuk membangun personality, untuk membangun karakter, untuk belajar dengan baik. Tentu ini dalam upaya untuk menatap masa depan. So this is tempat yang tepat for excellence to build the personality and face the future, kan kurang lebih seperti itu. Nah, selanjutnya selain pendidikan yang paripurna, lalu lingkungan yang kondusif, tentu ada guru dan wali asuh di dalamnya yang insya Allah adik-adik bisa kita lihat nanti, tentu ada guru dan wali asuh yang berkualitas. Kenapa? Karena boarding dipersiapkan oleh provinsi, dipersiapkan oleh banyak hal begitu ya, yayasan dan seterusnya. Itu kalau untuk di boarding biasanya guru-gurunya memang dipilih oleh guru-guru yang lebih berkualitas gitu ya, biasanya gitu ya, dibandingkan sekolah-sekolah konvensional yang lainnya, karena dibutuhkan kecerdasan intelektual di dalam mengajarkan, di dalam memberikan ilmu, di dalam memberikan contoh karakter dan seterusnya. Dibutuhkan juga kecerdasan sosial di dalamnya, dibutuhkan juga kecerdasan pedagogis di dalamnya oleh guru-guru yang dan wali asuh yang berada di sekolah boarding gitu ya, sekolah boarding gitu ya, kurang lebih seperti itu. Dan yang terakhir mungkin udah 10 menit ya. Mohon maaf ya, sulit ya kalau bisa 10 menit ya. Dan tentu ini saya harus simpulkan bahwa boarding menjadi laboratorium kehidupan yang sempurna untuk siswa. Kenapa saya katakan laboratorium kehidupan yang sempurna untuk siswa? Karena di dalamnya mengandung heterogenitas siswa ya. Macam-macam siswa ada di sana. Yang kedua, karena 24 jam adik-adik bersama-sama dengan siswa yang heterogen. Maka ya kita dapat sebutkan bahwa ini menjadi laboratorium kehidupan yang pertama buat adik-adik sebelum adik-adik mengalami kehidupan yang sebenarnya pasca lulus SMA gitu ya, kira-kira seperti itu. Karena di dalamnya ada siswa heterogen, ada macam latar belakang, budaya, sosial, lalu termasuk tingkat kecerdasannya bermacam-macam begitu ya. Kemampuan akademiknya juga relatif beragam. Ada yang ya bergantung tingkat seleksi, tapi harapan besar kita mempunyai kecerdasan akademik yang mencukupi untuk bisa berlari bersama begitu ya. Nah, kenapa dikatakan laboratorium kehidupan yang sempurna? Karena mereka atau siswa semuanya begitu akan ditempa ya, di boarding itu, mulai dari bangun, makan, belajar, istirahat, ngaji dan seterusnya. Semua proses belajar mengajar akan dilalui secara bersama-sama. Maka yang namanya bersama-sama pasti akan muncul sebuah masalah. Masalah itulah yang menjadi awal proses pendewasaan kita. Masalah itulah yang menjadi bagaimana kita belajar untuk memecahkan sebuah masalah dengan cara-cara yang sesuai, memecahkan masalah dengan ya tentu ya kompleks lah ya, masalahnya bisa macam-macam, masalah organisasi, masalah pergaulan, masalah pertemanan, bahkan masalah kecil dalam hal kehidupan sehari-hari seperti itu. Seperti itu adik-adik ya, nanti juga tentu dengan berbagai masalah itu, dengan berbagai heterogenitas yang ada, akan terbentuk karakter sosial yang tinggi, saya kira begitu, karakter sosial yang tinggi di antara siswa. Ketika misalkan salah satu di antara siswa mengalami masalah, maka orang terdekatnya kan akan menolongnya, teman-teman terdekatnya akan menolongnya. Ya, itu mungkin hal-hal sederhana yang tidak ada di sekolah reguler. Kenapa? Karena bisa jadi di
datang ke sekolah hanya untuk belajar. Mungkin ada kalau sekolah siswa-siswanya ikut organisasi, tapi bagi siswa yang hanya belajar pulang, sulit untuk bisa membangun karakter itu, gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi saya ingat betul bagaimana ketika di SMA kata-kata ini muncul dari salah satu guru saya. Sampai saya mengingatnya sampai sekarang. Jadi kata-kata laboratorium kehidupan itu bukan dari saya, tapi saya mengingat betul ada seorang guru ketika saya mengatakan bahwa jadikan SMA-mu, jadikan masa SMA-mu sebagai laboratorium kehidupanmu. Ingat, di laboratorium kalian boleh salah, tapi di laboratorium kalian tidak boleh dusta dengan hasil apapun. Nah, kurang lebih seperti itu. Mungkin Miss Niha sebagai guru kimia tahu persis ya, kalau dalam penelitian tuh nggak boleh berbohong, nggak boleh berdusta, nggak boleh memanipulasi, tapi boleh salah, gitu ya. Karena ternyata kesalahan-kesalahan kecil dan besar pun itu yang menjadi pembelajaran untuk kita, untuk dapat kita menemukan solusi-solusi. Itu garis besarnya, adik-adik. Saya hanya bisa mengupas kulitnya bagaimana kenapa harus boarding. Yang pasti kalau saya bicara ada berbagai kisah, gitu ya. Sebenarnya kalau mau bicara kisah, banyak sekali siswa-siswa ketika di SMA biasa saja sebenarnya, begitu ya. Tapi karena mereka menemukan lingkungan yang tepat, yang bisa ngebangun bareng-bareng, itu pada akhirnya menjadi sesuatu yang luar biasa saat ini. Ya, betul, mungkin nanti diskusi lain kali, begitu ya. Itu untuk kenapa harus boarding, gitu ya. Ingat bahwa kemampuan kita untuk menangani tantangan hidup adalah ukuran dari kekuatan karakter kita. Masya Allah, Masya Allah. Itu mungkin sebagai permulaan, karena nanti di slide berikutnya ada prestasi-prestasi siswa, ada kegiatan-kegiatan siswa. Betul. Begitu, termasuk siswa yang dapat beasiswa, lulusannya di mana saja. Sebenarnya sudah saya siapkan di slide berikutnya. Begitu, betul Pak Tri. Nanti kita diskusi saja. Terima kasih Ustazah Maesa. Sebagai awalan diskusi kita dilanjutkan ya. Terima kasih.